Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan. Ini pembahasan yang kedua ya. Jadi di video yang kedua ini yang kita bahas adalah bagaimana nanti kalau misalkan kita membandingkan dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda. Jadi perbandingan dari dua besaran yang berbeda. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa persoalan begitu yang dua besarannya itu memiliki jenis satuan yang berbeda. Misalkan yang pertama, contohnya adalah label nilai gizi pada biskuit yang menyatakan ada 4 keping biskuit itu mengandung 100 kilokalori energi. Nah, jadi kan di sini yang dibandingkan adalah yang pertama adalah banyak biskuitnya, satuannya adalah buah gitu ya, 4 buah. Kemudian dengan energi yang satunya adalah kalori. Jadi ini kan satunya berbeda. Nah, jadi membandingkannya seperti apa? Nanti tergantung dari jenis pertanyaannya. Misalkan nih, berapakah energi yang terkandung dalam satu keping? Nah, berarti kan tinggal kita bagikan 100 kilokalori ini kita bagi dengan 4 keping. Nanti akan ketemu untuk setiap kepingnya berapa energi yang dihasilkan. Contoh kedua misalkan, sepeda motor ayah dapat menempuh 40 km untuk 1 liter BBM. Nah, jadi di sini kan yang dibandingkan adalah jaraknya ya, kilometer dengan konsumsi BBM-nya. Artinya adalah setiap 40 km dibutuhkan 1 liter. Bisa jadi nanti pertanyaannya berapakah yang dibutuhkan kalau misalkan ditempuhnya itu adalah 80 km misal. Oh, untuk 1 km untuk 1 liter bisa digunakan untuk menempuh 40 kilo. Kalau misalkan yang ditempuh adalah 80 kilo, berarti masing-masing tinggal dikalikan dengan 2, artinya butuh 2 liter seperti itu ya. Berikutnya misalkan, kecepatan berlari saya adalah 8 km per jam, artinya dalam 8 km ini ditempuh selama 1 jam. Jadi misalkan ada pertanyaan berapakah yang ditempuh selama 3 jam, berarti tinggal dikalikan dengan 3 seperti itu. Atau mungkin seperti ini nih, biaya rental mobil adalah 250.000 per hari. Nah, ini kan perbandingan yang berbeda ya. Pertama dibandingkan adalah rupiahnya atau nilai uangnya, kemudian dibandingkan dengan yang hari yang ditempuh seperti itu. Langsung kita coba dengan contoh deh biar paham ya. Nah, di sini misalkan nih, pembibitan karet oleh UD Makmur dapat menghasilkan 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Pertanyaannya, berapa liter getah karet yang dapat dihasilkan oleh satu pohon karet? Nah, jadi ini kalau yang dibandingkan kan ini ya, banyak liternya dengan banyak pohonnya. Nah, jadi yang satuannya yang pertama adalah liter, yang kedua adalah buah. Nah, jadi yang kita bandingkan gini, 1.500 liter dibanding dengan 200 pohon seperti itu ya. Nah, di sini ditanyakan berapa liter getah karet yang dapat dihasilkan oleh satu pohon. Nah, jadi kalau seperti ini, karena ditanyakan adalah liternya setiap satu pohon, maka tinggal kita sederhanakan ini. Kita jadikan yang bagian bawah atau bagian penyebut ya. Di sini kan 200 pohonnya, harus jadi satu pohon. Nah, caranya berarti yang bawah kita bagi 200, yang atas juga kita bagi 200, sehingga ini jadi satu kan ya, karena 200 dibagi 200. Kemudian yang 1.500 dibagi 200 itu nanti jadinya adalah 7,5. Jadi 7,5 liter per satu pohon. Artinya jawabannya adalah berapa liter yang dapat dihasilkan oleh satu pohon karet? Jawabannya adalah 7,5 liter seperti ini ya. Jadi cara membandingkannya dilihat yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah berapa liter, maka liter yang di atas dibagi dengan satuan yang lainnya seperti itu. Contoh lagi, misalkan nih, Hardi membeli 2 biskuit yang berbeda. Informasi pada biskuit pertama atau biskuit yang A itu menyatakan bahwa 3 keping biskuit itu mengandung 105 kilokalori energi. Sedangkan pada biskuit yang B atau kedua menyatakan bahwa 4 keping biskuit itu mengandung 120 kilokalori energi. Pertanyaannya, biskuit manakah yang memberikan energi lebih banyak untuk setiap kepingnya? Jadi pada biskuit A kita tulis dulu perbandingannya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa mana yang memberikan energi lebih banyak. Jadi yang ditanyakan energinya.
Karena tanyakan energi, maka energi kamu tulis terlebih dahulu. Jadi 105 dibanding 3. Nah, seperti ini. Kemudian kamu sederhanakan. Ini kan kebetulan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Ini jadi 1, yang atas itu dibagi 3 menjadi 35. Nah, ini kan yang atas satuannya kilokalori, yang bawah satuannya adalah keping. Artinya yang atas itu menghasilkan 35 kilokalori untuk setiap satu keping. Sedangkan yang B berarti 120 kita bagi dengan 4. Nah, ini kan kebetulan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Sederhanakan. Nah, sehingga dia itu menjadi 30 kilokalori setiap satu keping. Sehingga yang bawah atau yang B adalah 30 kilokalori. Sehingga pertanyaannya, biskuit manakah yang memberikan energi lebih banyak? Jawabannya adalah yang A. Seperti itu, karena yang A memberikan 35 kilokalori untuk setiap satu keping. Jadi diingat-ingat ya, kalau dalam perbandingan ini menuliskannya boleh dalam bentuk pecahan seperti ini atau dalam bentuk perbandingan ya. Jadi 105 dibanding 3 boleh. Nah, caranya yang ditanyakan itu kamu tulis terlebih dahulu. Coba lagi dengan contoh berikutnya. Misalkan nih, jantung tikus itu berdetak 840 kali setiap 2 menit. Sedangkan jantung marmut berdetak 1200 kali dalam waktu 4 menit. Yang ketiga, jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Manakah yang berdetak paling banyak? Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini, berdetak paling banyak, jadi kalian samakan dulu. Ini kan yang pertama per 2 menit, yang kedua per 4 menit, yang ketiga per 5 menit. Jadi kan yang sama, atau mungkin kalian bagi dulu. Misalkan yang tikus. Tikus jadi perbandingannya adalah karena pertanyaan berdetak paling banyak, jadi jumlahnya ya, jumlah detakannya. Jadi jumlah detakannya dibagi waktunya per 2. Nah, usahakan kalau dia memiliki satuan gini, satuan waktu ya. Jadi kalau yang pertama menit, mungkin semuanya bisa jadikan menit. Jadi satuan yang sama. Kalau misalkan nih yang pertama jam, kedua menit, ketiga menit, maka jadikan ke satuan yang paling kecil. Jadi jadikan dalam bentuk menit. Jadi yang pertama 840 kali dibagi 2 menit. Artinya ini jadikan 400 berapa dibagi 2 nih? 20 per 1. Jadi dia berdetak 420 kali per menit. Ini untuk tikus. Kemudian berikutnya untuk yang marmut. Kalau marmut dia 1200 kali selama 4 menit. Nah, tinggal kalian sederhanakan. Ini kalau kita bagi sama-sama bagi 4, yang atas jadi 300 ya. Yang bawah jadi 1. Sehingga dia berdetaknya adalah 300 kali setiap menitnya. Sedangkan yang terakhir untuk yang kelinci, dia itu berdetaknya 1025 selama 5 menit. Nah, ini kalau misalkan kita bagi ya, ini kan jadi 205 per 1 menit. Per menit. Nah, jadi pertanyaan tadi, hewan manakah yang berdetak paling banyak? Jawabannya adalah yang tikus. Kenapa? Karena dia dalam 1 menit bisa berdetak jantungnya itu sebanyak 420 kali seperti itu. Jadi kalau membandingkan seperti ini, diusahakan atau diharuskan satuannya sama semuanya. Jadi kalau misalkan ini satuannya seberapa kali per menit, maka semuanya harus sama. Baru bisa dibandingkan mana yang tercepat, terbanyak, atau lainnya gitu. Contoh berikutnya, nah ini sudah melibatkan data dalam bentuk tabel ya. Misalkan nih, toko manakah yang menjual mie instan termurah untuk 1 bungkus? Nah, di sini kita lihat dari tabel ada 4 toko ya, ada toko A, B, C, dan D. Toko A menjual seharga 12.000 untuk 5 buah atau 5 bungkus. Sedangkan toko B menjual 20.000 untuk 8 bungkus. Toko C 14.700 sebanyak 6 bungkus. Sedangkan yang terakhir toko D menjual 10.600 untuk 4 bungkus. Toko manakah yang menjual lebih murah? Jadi kita bandingkan satu persatu. Karena tanyakan adalah harganya, maka nanti harga dibagi dengan banyaknya seperti itu ya. Jadi toko yang A misal, berarti kita perbandingannya 12.000 dibagi 5 seperti ini, atau dibanding dengan 5. Sehingga kalau kita hitung ini jadinya adalah 2004
per 1. Artinya harganya adalah 2.400 rupiah per 1 bungkus. Kemudian yang B misal. Nah, yang B itu 20.000 untuk 8 bungkus. Jadi 20.000 kita bagi 8. Sederhanakan nih, misalkan sama-sama bagi 8, sama-sama bagi 8. Jadi 2.500 per 1 bungkus seperti ini. Sedangkan yang C dia jualnya 14.700 per 6 bungkus. Nah, ini kalau kita bagi ini jadinya adalah 2.450 per 1 bungkus seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir adalah 10.600 per 4 bungkus. Nah, ini kalau kita bagi jadinya adalah 2.650 per 1 bungkus seperti itu. Jadi manakah yang memberikan harga lebih murah? Jawabannya adalah toko yang A. Karena dia menjual seharga 2.400 untuk 1 bungkusnya seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat lagi ya, tadi kalau misalkan pertanyaannya apa, tentang harga kah atau jumlah kah. Jadi yang ditanyakan, ini kalian tanyakan adalah harga ya, harga termurah. Jadi kalian membandingkannya harga dulu dibandingkan dengan banyaknya. Jadi harga per banyak seperti itu. Contoh lagi nih, misalkan di tempat pelatihan kerajinan tas, Safira mampu membuat 4 tas dalam waktu 4 jam. Kemudian kalau Devi 6 tas dalam 9 jam. Sedangkan kalau Amira dia bisa bikin 5 tas dalam waktu 3 jam. Pertanyaannya, siapakah yang membuat tas lebih cepat? Nah, ini ya, kalau pertanyaannya berkaitan dengan waktu atau siapa paling cepat, paling lambat seperti itu. Kalau pertanyaan tentang seperti ini, maka nanti yang bagian waktu itu dia jadi di kiri, di kanan, atau jadi pembagi. Jadi ke waktu kita membandingkan misalkan Safira gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya melibatkan paling cepat atau paling lambat seperti itu, maka bagian waktunya jadi membagi. Jadi kita menulisnya 4 tas dibanding dengan 4 jam. Seperti ini cara menuliskannya. Sehingga ini kan sama-sama jadi 1 per 1 gitu ya. Artinya dia apa? 1 tas dalam 1 jam seperti itu. Kemudian untuk yang Devi, jadi kita tulisnya 6 tas per 9 jam. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadinya apa? 2 per 3. Artinya 2 per 3 tas dalam 1 jam. Artinya Devi itu dalam 1 jam masih belum selesai tasnya, masih 2 per 3 bagian saja, tinggal sedikit lagi. Sedangkan kalau Safira dalam 1 jam sudah bisa nih jadi 1 tas, seperti itu. Yang terakhir adalah yang si Amira. Amira berarti dia 5 tas dibagi 3 jam. Ini kalau kita sederhanakan ya. Jadi ini karena tidak bisa jadi bentuk per 1 gitu ya. Jadi boleh kalian jadikan pecahan campuran biasa. 5 per 3 jadinya adalah 1, 2 per 3. Artinya dia bisa membuat 1, 2 per 3 tas dalam 1 jam. Artinya si Amira ini bisa membuat tas lebih banyak dalam waktu 1 jam kan ya. Karena ini, jadi kalau membandingkan siapa yang lebih cepat atau mungkin siapa yang lebih lambat seperti itu ya. Jadi kalian kalau lebih cepat kalian pilih hasil perbandingannya lebih besar. Kayak seperti Safira tadi kan 1 per 1 atau 1. 1 artinya dia kan bisa bikin 1 tas dalam waktu 1 jam. Sedangkan si Devi tadi perbandingannya ketemu 2 per 3. Artinya dalam 1 jam dia hanya bisa membuat 2 per 3 bagian dari tasnya, masih belum selesai. Sedangkan si Amira 5 tas per 3 jam, jadi 5 per 3. Atau jadi 1, 2 per 3. Artinya dalam 1 jam dia bisa bikin 1, 2 per 3 tas. Artinya yang 1 tasnya sudah jadi, yang kedua masih 2 per 3 bagian. Artinya kan si Amira ini dia bisa bikin tas yang lebih banyak dalam waktu 1 jam. Artinya kalau pertanyaan lebih cepat, jawabannya adalah si Amira, karena dia bisa bikin lebih
banyak seperti itu. Jadi kalau diingat-ingat ya, kalau pertanyaannya tentang siapa yang lebih cepat atau mungkin siapa yang lebih lambat, bagian waktu itu kamu taruh bagian bawah seperti ini. Jadi membagi. Coba lagi ya yang ada hubungannya dengan waktu ya. Di sini misalkan ada A, B, C, D, ditanyakan di antara pejalan kaki berikut manakah yang lebih cepat. Nah, diingat-ingat kalau pertanyaan tentang berhubungan dengan waktu atau cepet-cepetan seperti ini ya. Maka bagian waktu jadi membagi. Sehingga misalkan yang pertama untuk si Dewi ya. Berarti kita membandingkannya 8 km dibagi 2 jam. Nah, ini sama seperti konsep ini ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita pakai konsep ini. Sehingga waktu cepet-cepetan yang kita cari kecepatan atau K gitu ya. Adalah jarak dibagi waktu. Nah, makanya jadi kalau konsepnya, kalau misalkan kita mencari siapa yang lebih cepat atau lebih lambat, waktunya jadi membagi di bawah seperti ini. Sehingga balik lagi ke soal ya, si Dewi berarti 8 km dibagi 2 jam. Ini kalau kita bagikan jadi 4 ya, jadi 4 km per jam. Sedangkan si B atau si Evi berarti 7,2 km kita bagi 1,5 jam. Nah, ini sama seperti berarti ini 4,8 km per jam. Sedangkan si C atau si Romi berarti 8,4 ya km kita bagi 2 jam. Atau jadi 4,2 km per jam. Yang terakhir si D atau Rina berarti 6,4 km kita bagi 1 jam. Berarti langsung ya jadinya adalah 6,4 km per jam. Nah, pertanyaannya siapakah yang berjalan lebih cepat? Nah, kalau cepat kita lihat manakah yang hasilnya lebih paling besar. Yang paling besar adalah si D atau si Rina. Jawabannya 6,4. Kalau pertanyaannya siapakah yang paling lambat, berarti kalian pilih yang hasilnya paling kecil, yaitu si A atau si Dewi. Seperti itu ya caranya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar bagaimana sih cara membandingkan kalau kita memiliki dua besaran yang satuannya berbeda. Nah, jadi cara menuliskannya itu kalian tulis dulu yang ditanyakan. Seperti ini tadi misal. Nah ini nih misalkan nih ya. Jadi manakah yang berdetak paling banyak? Jadi detakannya paling banyak. Karena yang ditanyakan detakannya, maka detakan dibagi dengan waktu. Seperti itu. Contoh berikutnya tadi, manakah yang harganya paling murah? Berarti yang ditanyakan adalah harga. Maka kalian menuliskannya perbandingannya harga dulu baru banyak dari bendanya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, waktu perbandingan dari dua besaran yang memiliki satuan berbeda, tulis dulu yang ditanyakan dibagi perbandingan yang lain. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.